kayaknya sih waktu itu karena kita dulu itu kan susah banget gitu ya masuk ke dalam klub gitu. Nah, jadi kalau after hours itu adalah setelah jam setelahnya. 3 gitu ya. Iya. Terus kalau gitu lebih slow atau Bisa lebih slow tergantung harinya sih, tergantung harinya tergantung sih. Tergantung tugas arahnya mau kemana. Ya itu tadi, atau lu punya eventnya. Iya, lu punya event. Yang namanya ya. Alright, what's up ladies and gentlemen, welcome to NSC Talk. Before kita masuk ke aktual show-nya, talk show, please subscribe us, like us, comment di bawah. Habis itu hari ini we have the Loco, Darko Loco, or go by the name of DJ Ruli. Yeah, what's up? What's up man, welcome to NSC Podcast. Oke, sap. What's up, Ruli? Buat yang nggak tahu Ruli, Ruli ini adalah salah satu founder of the RTI TV ya, bisa dibilang ya. Founder of Plus juga, founder of the... Ines enggak? Mah? Oh, Plus, enggak. gue juga pengen. Minus ada dia. Plus juga dulu juga pernah part of the semi-resident of the Jenja Jakarta. Jenja yang di Citos ya. Iya. Jenja Citos, pastinya dong. Thank you. Bisa kenalkan diri bro? Iya kan tadi kan versi Echilo ya. Iya. Kalau misalnya dari lu sendiri apa sih yang lu mau kasih tahu lu tuh? To our audience. Oke. Ya, sebelumnya thank you ya. Iya, udah sama-sama. diundang. Nggak boleh pulang ya Pak? Sudah selesai kan ya? Udah selesai. Ya, nama gue Ruli. Ya, kebetulan memang ya tadi udah disampaikan juga memang gue dulu di ETV ya. Bisa dibilang ETV itu sebenarnya nggak sengaja juga karena di tahun 2014 apa 2013 lah apa ya waktu itu gue juga mulai diajak sama almarhum DNSW. Kalau kenal Almarhum kayaknya pernah denger deh. Almarhum tuh Almarhum udah meninggal. Oh iya. Udah meninggal. Doi dari mana? Jadi Yang minggu lalu ya baik banget ya almarhum ya. Almarhum tuh udah meninggal. Ya. Jadi waktu itu sempat diajak sama almarhum Daniswe, panggilnya Uyap. Ya. Jadi Uyap ngajak main di Kolosium. Waktu itu kita ada beberapa kolektif ya. Namanya Enter the Void. Oke. Jadi Legendary. Jadi dulu itu di ruangannya namanya K7 kalau nggak salah ya. K7 kan itu ya. Nah di ruangan itu kita coba bikin dari jam 11 malam sampai jam 11 siang. Gila kalau dulu tuh semua itu udah kayak pagi. Enggak, tapi kalau ITV itu belum lama men. ITV itu 2000 berapa? 2013 kalau nggak salah. 2013-2016, tapi cuman ada klubnya di kota. Iya. Tapi kayaknya memang 2000 waktu saat itu yang paling top gitu ya di Jakarta ya. One of the Ya salah satu ya lah ya. event paling top Waktu zaman lu kuliah yang paling top kali ya. I'm still young man. Waktu itu ya sebenarnya sih eranya ini ya commercial EDM ya. Ya, EDM itulah waktu itu. Nah kebetulan gue tuh ketemu sama si Nandi. Awalnya tuh gara-gara Ical. Ical tuh dulu ada kelas gue. Terus bukan di 3, di Al-Azhar malah. Alpus. Di Alpus. Terus kita udah lama terus ketemu. Dia nge-DJ. Kebetulan gue baru balik ya waktu itu juga ya. Terus dia nge-DJ, terus gue nonton dia main. Terus diajakin lah, kenal lah sama Nandi. Terus diajakin main juga sama Nandi. Oh Nandi umur berapa tuh? Oh Nandi kayaknya masih kecil Masih aja. SD ya? Masih kecil aja. Bukannya nanti itu masih muda ya? Dia sekarang juga masih muda sih. sekarang kelihatan juga masih muda sih. I call him Hobbit man. I call him Oh Hobbit. belum tumbuh ya? Belum selesai tumbuh ya? Kamu umur berapa? Gue 44, jalan 45 sekarang. Kelas 4 oke lah masih. Sempat oke lah. Iya. Soalnya masih belum ada yang kesini yang kelas 5 soalnya. Oh gitu ya. Sun. Siapa yang kelas Mungkin 5? ya Papa Ecilo lah. Papa Ecilo. Gue masih kelas 3 bro. Rambut gue aja putih. Ya, jangan gitu dong, gue juga nih. Gitu. Makanya
makanya gue pakai topi. Gue gak cocok muka gue pakai topi, tau gak lu? Gipsnya jadi kayak kotak-kotak gitu. Oh, gitu. Jangan. Ya, Terus. balik di situ kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu awal muasalnya di situ lah ya. Gue ketemu Nandi sama Ical main bareng. Terus kebetulan musik kita ya seirama lah ya, semut juga. Terus ketemulah sama anak-anak itu, ketemu Rico juga, Rico Darkbar gitu ya. Terus waktu itu kalau nggak salah ada acaranya Jus, terus bikin lah di Colosseum. Jus tuh media ya? Jus Media ya waktu itu, Jus Media. Terus nih lagi mau bikin nih katanya Enter the Void nih, jadi ada kayak small roomnya lah gitu. Ya, ada yang gedenya, yang big roomnya, terus bikin yang small roomnya. Cobalah testing di situ lah gitu, kita bikin gitu. Dan ini kayak wadahnya anak-anak lah ya gitu kan, lokal scene-nya gitu. Ya udah kita coba tuh bikin tuh. Tadinya rame-rame lah, banyak lah dari jam 11. Ya itu kan dari jam 11 malam sampai jam 11 siang. Terus lama-lama mengerucut tuh jadi berapa tuh ya? Pokoknya House Cartel, terus ada Sean, terus ada Dark Bar, Dennis W ya Uyak, terus gua. Sempat ada Harvey ya? Harvey. Ada ya? Oh itu Gas kalau nggak salah. Jadi Ridwanji nggak ada ya? Hah? Ridwanji juga Gas. Iya, tetap ada juga dia ya. Di mana-mana dia bro. Ada semua ya kayaknya. Memang Jadi konsepnya gitu. mana-mana. Kita undang yang istilahnya yang already in the scene sama yang baru-baru gitu. Jadi gasnya tuh pasti selalu lokal gitu kan. Tapi momennya itu adalah kita pengen kayaknya sih waktu itu karena kita dulu itu kan susah banget gitu ya masuk ke dalam klub gitu, main tuh selalu kalahnya tuh karena ada internasional. Bukan cuma internasional ya, pokoknya dulu itu gila men, lebih diatur. Lu musik policy lu harus melakukan musik policy yang ini, terus lu diatur dengan stylenya klub di sana gitu. Sementara kita yang emang believe di musiknya kan ya kita mau kenalkan musik kita aja gitu. Ya alhamdulillahnya gitu ya ada ATV ini, ternyata emang waktu itu kalau nggak salah juga kan kalau stadium tutup kan. Jadi stadium tutup. Kayaknya stadium. Jadi after hour-nya atasnya ada balkoni ada kan? aneh-aneh kan? Ya. Ada balkoni. Dia main di balkoni dulu. Nah, setahu gua di stadium tuh ada yang prostitution gitu ada. Kan ya? I think ya itu level-level tertentu lah. level-level tertentu lah. Ada kok setahu gue. Sama kayak hotel yang ditutup itu tuh. Kan kayak gitu. Alexis. Iya. Oh. Iya. Oh iya. Iya, jadi Iya. tapi konsep yang di ini kan stadium itu kan after hours ya. Oh, jadi bukan main di lantai khusus itu kan? Bukan. Beda mainnya bro. Siapa tahu. Mainnya beda. Kan bilang ada sistemnya. Jadi Beda harus alat. ikutin. Tapi sama kan ngulik. Ya kan? Muter juga ya. Nguliknya fixing. Ngomong-ngomong kayak tadi kan bilang kayak karena dulu suka ikutin yang sistemnya yang dari klub itu kan. Iya. Jadi kalau begitu kayak mungkin bisa kasih tahu ke our audience kayak what kind of music yang lu pursue, atau kayak lu musiknya arahnya kemana, mungkin kayak bisa kenalin tuh. Nggak jauh beda dari house dan techno sih, that's it. Tapi waktu itu ya karena ini kan directionnya lebih ke after hours ya. Jadi after hours tuh ya udah, after hours tuh bisa ke minimal. Lebih kenceng banget ya. Bukan. Yang gue tahu lu mainnya minimal banget kan nih. After hours itu jadi kalau klub itu kan ada yang peak tuh. Nah, jadi kalau after hours itu adalah Setelah jam setelahnya. 3 gitu ya. Iya. Terus kalau gitu lebih slow atau Bisa lebih slow tergantung tugas harinya lo. sih, tergantung harinya Tergantung sih. lo Tergantung tugas lo. arahnya mau kemana. Tergantung arahnya mau kemana, lo mau nahan kemana. Iya. Tergantung. Jadi bisa dong dari misalnya udah jam 3 si bosnya tuh kita arahnya ke sana. Kayak gitu lah. Enggak. Lo harus Baca kontrol, crowd lo harus lah. kontrol, lo harus baca crowd. crowdnya. Ya. Dan semua talent yang kebetulan gue juga kerja waktu itu gue kerja di Colosseum ya. Jadi waktu gue kerja di Colosseum, thank you-nya Colosseum tuh memberikan kepercayaan kepada kita untuk di playground itulah ya, Untuk main-main. untuk
kita bisa explore apa yang kita mau bikin gitu ya. Itu terima kasih banget Colosseum. Dan karena Colosseum juga akhirannya udah sekarang udah autopilot nih sekarang karena ATV akhirnya dulu banyak kan. Dibayar. Bukan, maksudnya kolektif-kolektif yang terbentuk sekarang tanpa adanya ATV udah nggak ada kan, tapi kolektif sekarang banyak banget, ya kan, dan mereka juga udah tahu mau bikin apa gitu kolektif dengan masing-masing kolektifnya ini gitu. Tapi yang mau gue share sedikit di waktu itu gitu ya, maksudnya journey yang kita build waktu itu banyak sih cerita-cerita yang unik ya, maksudnya ya tadi lu bilang kan gitu kan, maksudnya si owner pengennya begini-gini, tapi mereka cukup respect sih sama kita gitu kan. Pasti. Maksudnya ya mereka tahu, wah mereka believe gitu, crowdnya rame apa segalanya gitu kan. Dan ternyata banyak guest DJ internasional yang main di main roomnya tertarik gitu waktu di era itu kan 2013, 2014, 2015 kali ya. Mereka ngeliat, wah ini kayak di Europe gitu kan. Waktu itu kan di Asia masih banyak di trance atau di EDM gitu kan. Terus gue boleh sebut nama kali ya? Boleh. Sebut aja. Waktu itu ya itulah. Ecilo namanya. Gue lagi bertapa era itu. Ecilo AE. Si bangsat itu ya. Gue lagi bertapa era itu. Gue lagi gak keluar sama sekali. Ya waktu itu ada Jerome Isma AE. Oke. Dia main di main room. Oh dia tuh orang luar nih. Iya, Jadi di luar. di Jerman ya, kalau salah ya Jerman Jerome, ya. ya. Jerome Ismail dia main progressive trance gitu-gitu. Iya. Dia main di main room. Selesai dia main di sana, dia diajak lah biasa kan sama LO-nya gitu. Ini kita ada juga nih after hours nih gitu. Masuklah ke ini terus dia, gila kan ngeliat energinya gitu kan. Dan model klubnya juga model yang gitu kan. Tengah sound system ini yang benar-benar enggak, dan intimate kan, bukan yang zaman dulu kan DJ booth tuh di atas terus ini di bawah gitu kan. Karena main roomnya kan kayak begitu kan. Iya. Nah, gitu ya. Dan waktu itu kita setting ya udah DJ booth sama crowd selevel gitu kan, deket gitu, dan sound system bener-bener yang di muka dia gitu kan. Terus dia seneng gitu. Pernah kesana? Kemana? Yang Kolo. yang apa? Room yang kecilnya? Nggak pernah. Nggak pernah? Di Kolo Di kan? Kolo ya? Enggak. Bagus. Gue pernahnya yang pokoknya yang di atas ada balkon kan, ada room gitu kan. Iya, Ada. itu kan untuk ngeliatnya ke main room. Nah ini ada yang room kecil lagi gitu. Di Dia sebelah kiri. lu masuk, Nggak pernah. lu masuk ke masuk atas, dulu. terus lu turun ke Iya, bawah. iya. Bro. Di bawah tuh ada kayak Dia lebih kecil gitu. Lebih kecil, Tapi lebih kayak intimate lah. Lebih gila lah ya. Jadi yang orang-orang yang Nggak segila kalau di balkon di room ya. Itu lebih gila. Oh itu lebih gila. Itu lebih Lebih gila. gila lagi tuh, Iya. lebih wild lagi. Ya jadi ya kayak gitulah dia ngelihat, nggak tahu kenapa gue tahu-tahu pas gue kan biasa lah ya ngatur rundown apa sama anak-anak gitu, terus panggil lah sama partner rekan gue lah ya, bilang, "Jo, Isma pengen main nih gitu, si Jerome pengen main." Wah, yang bener loh, ini rundown udah gini nih gitu kan, terus tanya dulu deh, soalnya yang nyuruh bos gitu kan, si bos gitu. Yo, ini gimana nih? Gue pengen main nih. Nggak ada, gila lu. Ada aja. DJ ini mau main itu gitu. Terus? Wah, terus gue bilang. Kalau anak-anak gak ada yang mau tuh gitu. Hah? Turun nih mau main. Nggak bisa. Gue bilang. Wah, terus ngadu lah ke Bos. ya GM kita. Bukan, ke GM-nya. GM-nya Apollo lah. Hah? Masa gak bisa main? Wah, gue mesti jelasin kan, lu kan tahu ini udah playgroundnya anak-anak dan emang di set buat lokal. Iya. Musiknya juga flow-nya udah lu tahu kan, lu juga pernah kayak begini-gini gitu. Kalau ditaruh begini terus kalau soundnya beda, terus crowdnya turun, lu gimana lu bisa ini? Nomor. Iya juga sih. Oke. Benar juga sih. Juga sih. Make sense. Itu, ya udahlah ya, habis itu dia cabut. Gue gak tahu kenapa terus Jerome nyamperin kita. Gue kira mau ngomong apa, terus dia ngasih tahu, gila, you guys
are great. Salut lah dibilang, pokoknya intinya gue salut sama kalian, kayak respect, kalian jaga brand ini baik-baik ya. You guys will be the future lah, dia bilang gitu. Asik. Boleh nangis Pak? Gimana guys? Kita sediain tisu Pak sini. Oh ya udah. Boleh nangis. Tapi lu tahu dong anak-anak kan lagi pada sebuah kan. Dia apa sih ini orang mau? Tahu sih. Ya, lagi pada mabok lah, lagi gitu ya. Lagi ya. Nanti di ini aja Nanti ya, disensor boleh ya? Disensor. Ya, di tit. Pokoknya mabok. Iya, mabok. Ya memang tempat itu memang ya karena apa ya, bisa dibilang itu ada lah di video itu kan, itu emang tempatnya pelayanan orang-orang Jakarta lah. Iya. Karena after hours, jadi after hours tuh satu Jakarta udah selesai Masih ke situ. gitu. Jadi kalau Mau lanjut lah ya. Iya, kalau mau gue ceritain banyak kan. Tidur di tangga juga ada. Kalau gue buka ke kamar mandi lagi ngapain juga ada. Oh iya, gue sering lihat tuh. Rame banget toiletnya, gue Gue pernah ketemu Marcel juga di toilet. Anjing. Bangke. Aduh. Ya jadi ya, tapi ya memang ya maksud gue era itu adalah memang eranya ketemunya lah gue sama anak-anak generasi yang akhirnya dua di bawah gue, satu atau di bawah gue, akhirnya mereka appreciate the music. Iya gitu. betul. So dari situ gue lihat ada namanya Essence gitu kan. Terus teman-teman kita ya udah pasti lah House Cartel jadi yang sampai sekarang House Cartel yang sekarang gitu kan. Terus ada Sunset People Project, terus ada Tantra malah melanjutkan kan jadi Baya. Baya itu gitu kan. Dan terus lah semua banyak kan gitu kan. Terus sekarang apa lah, Glassloop lah, apapun you name it lah ya, dan skena-skenanya jadi hidup dan itu jadi autopilot gitu. Dulu tuh kayaknya malah nggak ada, yang ada tuh malah lebih ke ya lu bikin party, cewek-cewek cokokin minum gitu ya kan, zaman itu ya. Tapi ya kali di sisi guanya Enggak, gue ingat aja dulu. Jangan inget-inget Pak. Jangan inget-inget. Terus di sisi guanya yang itu bukan hal yang gua ini ya, maksudnya yang di sisi gua yang menjadi ini gua senang gitu ya, maksudnya akhirnya movementnya jalannya itu, musiknya jalan, skenanya jalan, dan venue sekarang juga lebih terbuka untuk lebih mature untuk itu gitu. Jadi memilih untuk bisa nggak cuman hanya karena keseksian dan segalanya, tapi gua rasa juga dengan berjalannya itu kan venue-venue atau musiknya sendiri akan berkembang gitu. Salah satunya ya gara-gara ATV. Walaupun lu bisa lihat lah ya di ATV, yang satu udah hijrah, yang satunya ya udah almarhum gitu kan ya. Jadi ya gue cukup senang juga gitu bisa meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang juga sama teman-teman, dan ya teman-teman kita juga jadinya ya untungnya masih ada House Cartel yang bisa melanjutkan itu gitu lah. Gitu. Kalau hubungannya Enter the Void sama NVB itu apa ya? NVB. Kalau NVB itu kan sebenarnya, jadi waktu itu kalau nggak salah, karena gue lihat di sini ada. Iya. Jadi ada di era di masa waktu TV itu 2 kali kita menang award 2 kali itu ya, berturut-turut dalam 2 tahun bersamaan. Terus growingnya, I think quite fast ya. Ternyata ya gue nggak tahu ya, bisa dibilang ini ya, barangkali politiknya juga jadi sangat kencang gitu kan ya. Terus egonya juga jadi ya, gue nggak usah bilang, gue takut kalau bilang ego, takutnya nanti ada yang salah menangkap gitu ya. Tapi once itu jadi besar, jadi tinggi, pohonnya jadi tinggi, anginnya jadi kencang kan. Ya. Jadi ada
Dia lagi mikir pohon tinggi angin kencang. Hampir gua nanya, Bapak lagi tulis buku ya gitu. Maklum rambutnya udah putihan nih. Banyak perumpamaan ya. Ya, jadi along the way juga itu kan ada beberapa. Kali gue cerita aja ya, nggak apa-apa lah ya di sini ya. Jadi ada beberapa teman kita yang kena ya quote on quote digaruk lah ya. Istilahnya. Ya, Apa tuh artinya? Ditangkap. Karena tempat itu udah menjadi tempat narkoba yang, gitu ya. Ya gitu lah. Ya, anak-anak jangan narkoba ya. Gak boleh ya. Bilangnya boleh narkosop aja. Narkosop. Gak ngerti gua. Narko bersama sobat-sobat. Sama aja dong. Narko. Ya jadi next. Sama kawan-kawan maksudnya gitu. Iya. Jadi waktu di situ karena kejadian-kejadian seperti itu akhirnya konflik antara kita dengan venue-nya juga. So I think lebih baik kita memutuskan Stop dulu. Waktu itu break dulu lah gitu, break. Dan teman kita yang ada di dalam juga adalah yang salah satu yang pencetusnya lah. Gitu. Orang influence gitu ya. Ya, nggak Yang ngebuat yang pertama kalinya nih, maksudnya orang yang foundernya utamanya lah ya, kira-kira. Walaupun kita semua sama-sama founder, tapi dia yang ide-ide pertamanya lah. So I guess kita putuskan waktu itu ya udahlah, lebih baik kita solid aja lah, yuk kita stop aja dulu gitu lah, break. Nah sementara kan yang punya tempat, wah lu nggak gimana nih kan kali ya kayak gitu kan. Ini tempat gue masih mau lanjut gitu, ya udah dia cari yang bisa melanjutkan. Udah jadilah ATV yang kedua atau ya ATV yang selanjutnya Baya kan itu kan namanya brandnya Baya ya lebih tepat. Jadi brandnya dilanjutkan. Oke. Pada intinya sih. Gitu. Nah, gue ada pertanyaan nih mungkin untuk orang-orang yang mau jadi DJ kayak lu juga kan. Okay. Banyak yang di luar yang pengen jadi DJ atau producer gitu. Harus kan in your profile kan lu collaborate dengan banyak international artist. Ya. Baik banget bro, you name it lah, kayak Roger Sanchez, Henny Romero. Okay. Baik banget lah. Harry Romero. Baik banget kolektif Turun Tuntrase. Iya, Ben Pierce. Opening DJ. Blah lah, banyak banget Opening lah. kan? Nah, Ya. bagaimana mungkin lu bisa dapat chance bisa kolaborasi sama mereka atau bagaimana? Kayak misalnya orang-orang yang baru nih. Kayak mereka kan bingung dong pasti kayak aku mau collab sama international artist kok bisa ya, bagaimana caranya gitu. Kalau beberapa itu sebenarnya karena gue kebetulan alhamdulillah gue dikasih chance kerja di klub. Gue dulu talent manajemennya Colosseum. Oke. Jadi gue book. Oh lu yang book international artistnya, harus lu yang prioritasin. Iya. Bukan gue yang prioritasin juga, karena ini kan konsep. Jadi gini, waktu itu gue di guide. Jadi senior gue nih namanya Andre. Si Andre ini punya bayangan. Kita punya bayangan bersama gitu, kita pengen bikin kita bikin nih di luar karena kan kita tes TV, berhasil nih lokalnya dan make a scene sampai ke Asia kan, rame gitu. Jadi TV sampai keluar gitu mainnya? Iya, sampai Rex. Oke nih, ini sayangnya nggak kejadian. Jadi waktu itu sampai Rex Paris aja mau barter sama kita. Jadi kita main di Rex Paris, DJ sana mau main di sini gitu. Udah sampai ke situ, udah ada pembicaraan itu gitu. Cuman ya keburu ya itulah ya. Ngomongnya pakai bahasa Prancis atau ya pasti. Pakai nanti kayak siapa gitu. tahu bonjour Seperti saya Jadi Korea lo gue mau bonjour. kita lebih jalan. Jadi Korea lo ini. siapa tahu orang talenta juga gitu kan. Jadi ya waktu itu yang udah berjalan sih kebetulan di gua sama Rico Darbar kita bikin ke inilah ya, Filipina, terus ke Malaysia,
Singapura juga ya nggak ya? Lupa gue deh. Tapi kalau nggak salah ya itu Malaysia sama Filipina tuh kita barter. Jadi mereka main di ATV. Alinep ya, Filipina. Alinep ya. Alinep tuh main di ATV. Kita waktu itu Darkbird main di Time tuh underground clubnya Manila. Ya. Jadi waktu barter itu kalian yang approach ke klub-klub luar atau yang pertama gimana tuh? Both way. Jadi kita memperkenalkan diri, kita ada TV segalanya kan. Sekarang era sosial media, waktu itu dan sekarang juga masih ya sosial media kan. So mereka tahu kita udah established, mereka juga tahu, mereka juga established dong ya kan. Ya udah kita barter aja, udah that's it. So dari situ kita inilah barteran sesuai dengan harga dan ininya. Kalau ini kan dulu nih. Kalau sekarang bagaimana? Kalau Ecilo kan udah main di luar ya. Sekarang gimana? Jelasin dong dari sekarang. Enggak, beda. Dulu kan juga mau tahu gimana. Kalau sekarang kan udah modern lah ya. Kalau dulu kan opsinya, kalau sekarang kan opsinya baik banget. Tapi lu bisa terpilih gitu. Nah itu dari mana gitu? Terpilih. Jelasin dong. Kalau ini kan dulu dia kerja kayak gitu. Kan gue pernah ngomong, kalau lo mau sukses di ibaratnya, gue gak bilang gue sukses, sombong banget. Gak. Kalau lo mau sukses di industri ini, itu cuma dua. Either you become promoter atau either you become producer. Dua-duanya itu. DJ/promoter or DJ. Kalau gue pilih untuk DJ/producer. Jadi mainnya skill ya, bukan. Karena kalau lu main DJ doang nggak bisa. Nggak jual. Nggak dulu DJ udah banyak banget kan sekarang. Udah banyak satu DJ. itu. Nomor 2. Udah banyak banget. Lu mesti punya sesuatu yang bisa lu jual. Iya, ciri khas lu itu loh yang. Lu punya mixtape lu jual ya, semua orang punya. Iya. Tapi lu punya track. Oh beda. Iya kan? Boleh sih. Boleh sih, kenapa? Kan lu bentar lagi bakal ada track katanya. Iya, lu kan bentar lagi bakal lu nge-rap. Tunggu ya guys. So, terus? Ya itu tadi. Atau lu punya eventnya. Iya, lu punya event. Punya namanya ya. Event tuh tukeran. Kayak what Ruli doing itu kan part of the scene juga. Oh jadi bisa juga dong. Misalnya kayak kita punya event. Di Singapura bisa event. Ya tukeran bisa. Mereka datang ke Indo, kita datang ke Korea, datang ke Singapura. Bisa. Kalau dia suka sama event kita, which is it works. Yeah. Misalnya kayak contoh. Kita jual license jadinya kan. Iya. Exchange license gitu. Iya, Boiler exchange license. room Jadi gitu-gitu. kayak punya mereka kita yang handle di sini. Iya. Lu mesti lihat the whole industrinya. Siap. Benang merahnya tuh di mana? Gitu. Industri ini tuh apa? Ya kan lu menarik orang, ya kan? Apa yang bisa lu tarik? Ya kan, orangnya itu kan. Ya kan? Jadi apa eventnya? Lu bisa menandakan orang itu kan? Atau ya itu kalau tadi kan Ecilo bilang ngomong tracknya. Sekarang kita lihat tracknya sekarang udah eranya digital kan. Ya kita lihat aja tracknya di Beatport lah gitu. Ukurannya udah ketahuan berapa yang download gitu. So once lu jual ke itu ukurannya berapa gitu. Oke lah. Dia banyak ya? Atau Wah gila. Gua actually I want to ask you this, kan kita collab kemarin ya. Remix. Dan gue Ada remix. Ini pertanyaan yang tadi gue mau nanya. Kesel gue. Udah jadi. Gue mau nanya nggak dikasih bang. Track gue jadi track gue di remix sama dia. Ya. Dan somehow Instagram kayak nge-ban gue karena track yang di remix sama dia itu menyalahkan aturannya Instagram lah apa gimana gitu. Iya. Wah, bro. Padahal itu track gue juga. Gitu. Kenapa? Jadi overkill ya itu karena kan ya itu gimana? Terlalu bagus jadi orang-orang Gua takut ada sih demo, ini. takut hype. Sebenarnya kalau itu ada Iya. itu sebenarnya lo bisa harus tanya ke labelnya karena yang berurusan dengan apa namanya dengan agregator dan apa adalah labelnya. Itu Mungkin mereka yang klaim, labelnya. Nah, Tapi di Instagram doang kan? Tapi Ya, Instagram baru kan Instagram bisa, aja. Kemarin gue juga kena kok. makin besar nama lo, itu sensitivitasnya akan makin gede. Berarti apa?
namanya dia gede banget Kagak nih. lah, gila lo. Nama Eci lo cukup Nama gede gue lah. jadi di overkill sama remix Iya, ini. lo makin pokoknya makin besar nama lo biasanya tuh tukang Iya. royalti tuh makin wah lo. Makin Karena aware, gue pun nggak iya. bisa, ada beberapa track gue yang nggak bisa gue post di Instagram. Iya. It happens karena gue harus ngomong jadi gini, aduh itu adalah Itu udah apa ya? Once lu masuk digital, lu masuk global, ya udah. So Apa ya, lu you became dealing ya? Iya, Banyak permainannya lah di situ. Iya di situ. break dulu, break Harus dulu. ngerti. Waktu satu. Alright. Alright, seru Break banget dulu, nih. break dulu Pak, break dulu. Oke, guys, kita mau break dulu. Semua yang pengen tahu lebih banyak tentang Ruli, boleh cek ke Instagramnya di Darko Loko. Jangan lupa untuk subscribe and like us. We'll be right back. Oke, Welcome back. to NST Talk. Ego Pojok. banget sih Tok. Kan budaya Pak. Tok. Kalau di Korea tuh kayak gitu, banyak mong gitu di jalan kan. Tok. Minta beras. Nenek gue udah kayak Minta beras. datang lagi. Minta beras kayak Emang itu tok. tiap hari ya begitu? Tiap hari jalan keliling. Ya Enggak, di Korea. sih, tapi iya di Korea kayak gitu. Bro, gue mau nanya bro. Sebelum ke situ, gue mau nanya. iya. Busan sama Seoul tuh jauh gak sih? Jauh. Berapa jam dari Busan ke Harus Seoul? naik kereta, bro. Ya kalau pakai pesawat Harus naik sejam kereta. lah. Harus naik kereta? Pesawat sejam lah, sejam. Kalau balik naik kereta? balik Oh, jalan kaki sih Kalau- jauh sih, bro. Ya? Nah, kayak Jalan kalau kaki dari jauh. Jakarta tuh kayak kemana? kayak ke Bandung lah. Semarang lah, sejam. Oh Semarang. Sejam. Oh, jauh Jo. Nggak jauh-jauh banget. Dia lah. Seoul itu kan di atas, di bawahnya Korea Utara kan. Iya. Iya. Kalau Busan itu bawahnya Korea. Tapi nggak macet Busan. kan. Kalau ngomong tuh bus. Kalau nggak macet sih enggak. Iya. Tapi ya kalau masuk kota udah ya ada macet sih. Kalau Kereta cepet kan. Tapi Kereta ya, serunya 2 seruan jam. di Busan Kereta apa? 2 jam lah. Beda anak-anak mudanya seruan di Busan apa di Seoul? Kalau Busan itu, nah ini ada cerita bro. Iya. Gue kan dari Busan. Jadi kalau di Korea itu bilangnya cewek-cewek Seoul itu kan, cewek-cewek Seoul itu cantik. Cowok-cowok Busan itu ganteng. Oh iya. Jadi lu nge-promosi diri lu, ha? Sendiri. Nggak tahu kalau Busan itu lebih white lah. Lebih white Lebih kenapa? wide. Jadi kalau itu kan let's say kayak di LA lah ya. Jadi kayak itu kan kota laut ya, kota Oh, kota dekat, pantai. dekat, Iya. iya. Jadi pesisir. orang-orangnya lebih open minded, harus Iya, kayak lebih let loose lah. iya, lebih chill banget lah. Harusnya kayak tapi di daerah Busan memang karena orangnya lebih wild, ya banyak berantem juga banyak kalau minum-minum. Oh, Habis itu logatnya kasar. Oh. Kalau Korea Kayak itu soft. Miami lah. Iya, kalau di Seoul tuh soft. Annyeonghaseyo gitu-gitu. Tapi kalau Busan itu kayak sini kayak gitu ngomongnya gitu. Jadi kayak lebih kasar. Jadi kalau gue kan karena gue grew up di sini kan gue bahasanya bahasa Seoul tuh. Iya. Karena bahasa itu kan. Ke Busan gue kaget. Kok kasar banget ya orang ngomongnya gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Tapi orang tua lu asalnya Busan. Orang tua gue semua di situ asal sana. Berarti lo temenin gue Orang nanti ya? tua lu semua. Berarti semuanya banyak dong. Oh iya. Orang tuanya banyak bro gitu. Tuh temenin gue Gini ya? ya, gini. Bercanda. Temenin gue ya berarti ya, Busan. Ya kalau sempet sih gue mau banget gitu. Iya, Lu Busan. main di Itaewon juga kan? Iya, sama dia temen gue. Itaewon itu salah satu tempat yang gila lah. Oh, banyak orang Semua gila. expat, semua orang luar itu di Itaewon. Oh, Pak, aturnya Pak. seru banget. Jadi lu bilang ke manajer lu butuh Rotur. apa sih namanya? Apa sih? Terus manajer. Running man. Apa ke manajer lu butuh flight ticket 3 orang. Hotel 3. Hotelnya juga 3. Kamarnya 3. Ya kamarnya 3. Hotel Kayak 3. gitu bro ngomongnya. Iya. Tuh Siap kasih ya? suit Gue aja. tutup semua dong. Ngambil semua. Enggak lah, Ben. Itu kan luar Flightnya fee. 3. Flightnya 3. Di luar Satu villa, flightnya bro. aja udah. Cilo ini loh. Udah next. Langsung ganti topik dong. Oke Yur. Yes, Ini kok jadi Yur? Jangan salting gitu Jangan ngeri. salting. Iya anjir. Yur siapa Yur? Yur siapa? Gue mau tanya, Plus ini gimana? Masih ada apa enggak? Oh. Atau lo continue? Masih. Karena ya kemarin kan ya awalnya gara-gara pandemi juga gitu kan. Terus
Ini bassnya. Oh iya. Ya jadi kebetulan juga kan si Adam di Bali sama Lombok tuh yang paling aktif dia tuh. Adam di Bali terus Adam Dado. Terus si Oki juga sekarang kan dia fokus, dia kalau nggak salah megang 3 atau 4 outlet lah ya. Gue dengar katanya begitu. Plus dia baru melahirkan juga ya. Jadi lagi sibuk-sibuknya. Ya, congrats ya Oki dengan new baby-nya gitu. So, welcome to the club. Ya, welcome to the club. Sudah punya anak? Udah gede. Gue apa Oki nih? Dulu. Oh, gue punya. Berapa, ya, Pak? Baru 4? baru satu. Siap-siap ngelanjutin aja tuh. Ya, sekarang anak gue udah mulai ya udah interaktif banget deh. Jadi ya udah mesti waktu gue udah bisa dibilang 50-70%, 50% lah gue harus spend sama dia karena gue pengen dia juga berkembang ya, maksudnya dia cowok ya. Iya. Jadi dia mesti ada guidance yang ya gue pengen itulah gitu supaya dia nggak lost. Terus Bagoy ini yang paling terakhir lah ya join gitu. Dia pun sekarang baru join sama multinational company juga gitu. Jadi banyak banget kerjaannya dia gitu. Jadi so moreover kayaknya kita break dulu lah gitu. Sampai mudah-mudahan sih kuartal 3 deh. Kayaknya sih kuartal 3 rencana nih kalau Adam balik kemungkinan bisa jadi kita mulai lagi. Paling gitu sih. Terus sama Koma masih lanjut gak? Koma tuh siapa Koma? Koma tuh grup media. Satu geng gitu. Berdua. Bukan. Oh enggak. Koma udah cuman. Ya sesuai namanya. Sesuai namanya Koma. Enggak. Jadi Koma itu sebenarnya awalnya Koma itu gue ambil sebenarnya namanya dari lagunya si tau lah kan Koma. Lagunya siapa? Banyak lagu Koma. Koma tuh aduh. Koma grup Koma. Bukan. Tracknya sih. Gue cari dulu deh, gue jadi nyari deh. Wah anyway ya itu ada track apa gue? Salah satu DJ techno lama Jo. Koma. Udah. Ya, Gue yang cari. Ya, terus? Terus gue bikin acara lah. Acaranya namanya Koma dulu tuh. Terus along the way gue bikin acara Koma itu sampai akhirnya gue ketemu sama Reno. Reno? Ya. Reno kita itu yang bukan Reno Tama. Reno Tama. Ya jadi kebetulan dia produser, gue juga produser. Kita pengen, bikin yuk nih. Kita bikin acara yang khusus emang mau ngajakin yang produser yang udah ada, tapi kita wadahin nih acaranya. Terus gue bilang, gue ada nih acara nih, Koma kita bikin di situ aja. Gue bilang gitu. Terus seiring berjalan tuh Jenja Bali bikin di Jakarta nih ceritanya gitu kan. Terus waktu itu mereka lagi bilangnya sih bukan audiensi ya, maksudnya coba lu main, lu coba main di tes lah waktu itu. Terus akhirnya karena gue deket sama si Reno, terus kita bikin Koma, kita main bareng lah, main bareng berdua. Dan emang gue sama Reno lumayan flow-nya lumayan inilah ya, kita suka tribal, suka era-era itulah ya waktu itu, suka yang ada Chusen Cebayos gitu kan. Chusen Cebayos. Gitu. Terus nyambung, terus akhirnya MD ngomong ke gue tuh waktu itu, dia bilang kalau misalnya udahlah kalian jadi semi residence ini, tapi yang kan waktu itu mereka tuh banyaknya yang melodik tuh, udah aspek yang dari kalian ini tech house tapi yang groovy begininya gitu. Ya udah kita bikin namanya Koma. Gitu. Nah waktu itu emang adanya di Jenja tutup, ya udah that's it lah. Oh jadi sebelum Jenja tutup di situ terus? Iya memang kita semi resident Jenja gitu. Jadi itu gitu. Nah
sempat berapa kali lah kau mau main lagi dong, kau mau main lagi, ya udah main di mana nih, di ball kayak gitu-gitu. Tapi sekarang kan guanya waktu itu ada plus, terus si Reno-nya ada salah sekarang kan, dia lama-lama itu ya kali udah break aja lah udah. Tapi lu tuh nggak pernah rilis under nama Koma ya? Rilisnya. Untuk lagu track gitu iya. ya? Kayaknya enggak ada ya. Semua gue liat sih iya mas pakai nama Mas Reno. Iya gitu. Kupu-kuwi ya. Iya. JC Fox juga kan ya. JC Fox itu gue remix lagu tracknya dia. Oke. Wah ya gitu. Nggak pakai koma. Nggak pernah nama under Koma. Iya. Ya nggak kepikiran juga sih bro. Ya, lucu juga ya. Kan lu berdua produser ya kan? Iya. Maksud gue kan biasa kan orang kalau yang ini kan bikin lagu bareng. Padahal tuh kita dapat ya kan di Indonesia lumayan inilah dengan awarding night duo gitu. Itu koma tapi nggak pernah menang sih. Nah, tapi nggak ya gitu ya. Ya semoga lah bisa lah. Pakai jual aja nama Echilo gitu. Sama gue lagi dong. Jual aja. Harusnya kalau duitnya nggak usah omong. Nggak usah. Bilang aja bro tuh. Itu aja nggak usah. Kemarin pakai kata bro. Bro Cilo. Kilo. Oke, sekarang masuk. Ya. Gua akan kasih lo kuis. Oh. Tuh. Kuis nih. Jadi lo suruh, jadi gua kasih 2 pilihan. 1+3 itu apa kayak gitu. 2 pilihan. Oke. Nah, lo pilih salah satu. Ngerti gak sih? Jadi gua akan kasih biasanya 3 pertanyaan atau lebih lah. Tergantung. Nah, ini tapi dadakan. Oke, jadi gue kasih lo 2 pilihan. Contoh misalnya Marcel atau Brian. Harus jawab dalam 2 detik ya. Dalam 2 detik. Wah, stress test nih. Stres. Kalau nggak jawab ini ditarik bro. Oke. Oke, gue kasih ya. Oke. Nomor 1, Robert Duarte atau Ricardo Villalobos? Villalobos. Why? Minimal. Enggak, sorry, bukan minimal. Lebih groove aja, groove. Lebih ke groove. Ya. Kedua, Brad Johnson atau Rossi? Shit. Tetong. Tarik pak. Tetong. Atau mau ganti ininya, buka baju atau apa gitu. Sayangnya cowok sih ya, jadi nggak jadi. Dua-duanya bisa nggak? Ya Rossi kali ya, karena lagi inilah. Lagi naik ya. Ya. Oke. Ketiga, Rico atau Dedo? What? Tetot lagi pak. Rico. Ya. Keempat, House Cartel atau Echilo? Mampus. Dia hidup sampai sini buat ini pertanyaannya gitu. Ya, saya nggak ikut tanya ini. Selesaiin di luar aja ya kalian. Kartel Cilo. Bercanda gue. Mampus Sonan. Udah. Oke. Jadi Apaan tuh? jawabannya? Ya udah tadi tuh. Kartel Cilo. Ya dua-duanya. Bercanda. Ya udah itu aja dari gue. Oke, ada lagi? Ada lagi? Sel? Udah sih kalau Udah? dari gua. Good? Brian ada pertanyaan lagi? Biasanya kita ada pengenalan. Oh iya. Your latest playlist Spotify di playlist. Spotify. Oke. Jadi kayak lu mungkin di recent play kan ada tuh lagu-lagu yang lu Dengerin. dengarkan. Boleh nggak? Bisa kasih tahu ke 5 terakhir yang lo denger. Five song that you played. Mungkin hari ini atau kemarin, nggak tahu ada. Yang mau gue share kali Bisa ya. juga yang Jangan, recent play. Recent play. Bisa Recent juga ada play. yang dangdut kemarin ada tuh yang dangdut. Game semua. Recent play gue nih. Nah ini daily mix sudah ada daily mix. Recent play-nya apa? Nomor 1, Hold Me Closer, Omar Schwarzenegger. Ngeri banget bro. Erykah Badu, kedua di Dencano. Ketulis ya, Erykah Badu di Dencano. Nanti di capture ya. Terus soul semua nih. Enggak. Coba dong play dong salah satunya. Gue suka banget lagu ini men. Suka banget gue lagu ini. Suka banget gue lagu di Dencano. Oh lu belum denger yang satu dong. Yang satu lu denger dong. Volumenya bisa gedein mbak. Itu di bawah volume, speakernya bawah. Atau gua Erykah Badu. Pas editing lu puter. Sini, gua kirim aja. Boleh. Ntar dulu. Oke. Nomor 1,
Nah, nomor pertama banget nih Omar Stuart Zender. Gue suka sih kayaknya. Suka banget gue. So Zender man, bekas basisnya Jamiroquai. Ini kalau lagu-lagu kayak gini tuh auto buka baju bos. Auto buka baju. Shit. Beach club banget ya. Wow, gue suka banget nih, gokil. Nice. Omar tuh suaranya khas ya emang. Khas banget. Omar banget nih suaranya. Oke, ketiga nih Imagine, Sola Ama. Lagu lama. R&B zaman dulu. Kental ya. Kental. 90-an. Oke. Lagu 90-an. Sola Ama R&B. So. Wah. Oke. Keempat nih gue ada Platen nih. Got Till It's Gone. Janet Jackson. What's the next song? Gue ada Platen nih. What's the next song? Sama Q-Tip. YouTube Joe. Gue ada Platen nih. Digital Planet tau loh. Itu old school banget. Don't seems to go. Aduh. Oke. Satu lagi nih. Last one. Change for Me, Eric Robertson. Bisa di-capture sini ntar. Pasti. Old school ya. Tuh gue I love it. Emang gue suka gini-gini. Jadi It's not all about 4/4 kan. enggak. Gue juga lately juga nggak mesti all techno juga sih. Gue lately justru kayak Oke. di pause dulu. Alright man, thank you Alright. for coming to Thank NSC you. Podcast hari ini. Sama-sama, bro. Terima kasih untuk waktunya. All good. Also to our listeners, don't forget to subscribe us, Dan Gue lagi also buang-buang like us, komentar semua, share ke teman-teman who wants to know tentang DJ Ruli. Thank you for coming. Dan it Yeah, was thank you. NSC Podcast. See you guys. Episode. Peace. Peace. Thank you. Thank you. Aduh. Ya. Seru ya? Ya. Assalamualaikum.